Pekarangan rumah seringkali dianggap area yang tidak produktif. Namun, di tangan yang kreatif, pekarangan rumah bisa produktif. Salah satu contoh dengan membudidayakan tanaman anggur. Selain dapat menikmati buah anggur segar langsung dari pohonnya, menanam anggur juga dapat memperindah halaman serta dapat memberi nilai tambah ekonomi keluarga. Desa Tolango berada di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Desa ini tidak jauh berbeda dengan desa lainnya di Gorontalo Utara. Namun, ada yang menarik di Desa Tolango, yaitu pemanfaatan pekarangan oleh salah satu warganya membudidayakan tanaman anggur. Sobat Tani, buah anggur tidak hanya lezat tetapi juga kaya akan manfaat kesehatan yang saat ini tengah diminati oleh masyarakat. Dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, budidaya anggur di rumah kini semakin mudah dan juga menyenangkan. Kali ini di episode Ayo Bertani, kami ajak Anda untuk belajar membudidayakan buah anggur di rumah dari sosok Bapak Farid, warga Desa Tolango, Kabupaten Gorontalo Utara yang sudah berhasil membudidayakan buah anggur di pekarangannya. Tetap di Ayo Bertani, jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Budidaya anggur di Gorontalo memiliki potensi besar, terutama dengan iklim panas yang mendukung pertumbuhan tanaman. Namun, belum ada masyarakat yang membudidayakan anggur dalam skala besar atau kebun anggur intensif. Tanaman anggur baru dibudidayakan sebatas hobi, seperti yang dilakukan oleh Farid Pomontolo, sosok yang berhasil membudidayakan tanaman anggur di pekarangan rumahnya dari coba-coba saat pandemi melanda. Halo Pak Farid, Abi dari TVRI Gorontalo, Pak. Pak, ini sebentar Bapak, Pak. Ini lagi pemangkasan untuk persiapan pembuahan berikutnya, karena kemarin kita baru selesai panen Kakak Abi. Ih, berarti tidak dapat rezeki buah ini, berarti saya datang kemarin kosong. Nanti insya Allah ke depan kami akan beritahu Kakak Abi jika kami mau panen lagi. Berarti selesai panen ya? Iya. Oh, oke. Ini waktunya pemangkasan. Iya. Apa yang tua-tua begini? Atau? Ini kita kurangi dulu daun batang tersiernya supaya nutrisi dari pohon anggur ini tidak terbuang. Batang tersier itu maksudnya bagaimana Pak bentuknya? Ini kan bagian dari anggur, dari pohon anggur itu terdiri dari beberapa bagian kan. Nah, ini yang dari ujung sini ke sini ini biasa kita sebut dengan batang utama. Oke. Nah, ini cabang-cabangnya ini yang ke sini ini istilahnya batang tersier. Tersier. Nah, itu yang dipangkas. Iya. Seperti ini. Iya. Dikurangi. Iya, iya. Ini juga mungkin ya? Iya. Oh, tapi ini tidak akan mengganggu ranting-ranting yang lain kalau macam tipe sepotong-potong ini sepangkas-pangkas? Oh, tidak. Tidak ya? Ini justru kita bisa menghemat nutrisi. Kalau banyak begini kan otomatis dia akan membutuhkan nutrisi yang banyak juga kan untuk pertumbuhan. Jika sebanyak ini daunnya, maka nutrisinya akan terbagi ke sini. Oh begitu, Iya. Makanya Jadi, harus dipangkas ya? Harus dipangkas, kita kurangi nutrisi. Iya. Pak, kalau saya lihat ini sebenarnya sama dengan yang di pekarangan rumah saya sih, sorimbun begini, tapi tidak buah yang di rumah Pak. Itu kenapa ya? Tidak sama dengan punyanya Pak Farid yang sebelah situ juga masih ada sisa-sisa buah. Biasa dia kalau sudah dewasa seperti ini, dia pasti akan berbuah. Tinggal bagaimana perlakuan kita yang akan kita terapkan ke pohon anggur. Oh, treatmentnya. Iya, maksudnya kita akan berikan pupuk dan penyemprotan hama. Oh. Biasa kita berikan 4 kali pemupukan setiap minggu. Oke. Nah, jika itu sudah terpenuhi ke-4 kalinya itu, minggu depannya kita pangkas habis. Pangkas habisnya itu tapi
kita sisakan di sini 1 mata tunas Oke. di tersier ini. Nah, dari tunas ini itu akan pecah tunasnya dan dari situ akan tumbuh, akan keluar buah. Ngomong-ngomong, kalau saya lihat ini perkebunan atau juga budidaya anggur ini sendiri dilakonin sejak kapan tuh, Pak? Ini berawal dari waktu itu kan kita masih menghadapi masa-masa corona, jadi kita tidak tahu mau berbuat apa, hanya di rumah. Berarti sejak COVID ini ya? Iya, makanya timbul keinginan untuk mencoba menanam 1-2 pohon anggur. Nah, ternyata hidup di Gorontalo. Nah, hidup dan berbuah? Atau hidup dulu. Oke. Nah, kita sudah buatkan lubang untuk penempatannya dan alhamdulillah bisa berbuah. Oh gitu. Nah, makanya dari situ timbul keinginan kita untuk bagaimana agar anggur ini bisa dikembangkan di Gorontalo, maka kita buatkan naungan yang lebih besar lagi dari yang pertama. Iya. Berarti tadinya berapa pohon tuh, Pak? Mulainya kurang lebih 10 pohon. 10 pohon? Iya. 10-nya itu tumbuh? Iya, tumbuh. Iya. Oke. Iya. Sobat Tani, tanaman anggur membutuhkan sinar matahari langsung selama 6-8 jam per hari dengan suhu ideal antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Tanaman anggur sangat rentan dengan kelembaban. Oleh karena itu, menanam anggur di tempat terbuka harus diberi naungan atap UV atau greenhouse agar di musim hujan anggur tetap terlindungi dari hujan maupun paparan sinar matahari iklim panas ekstrim. Meski iklim Gorontalo cenderung panas ekstrim, tanaman anggur masih tumbuh dengan baik. Kalau melihat cuaca atau iklim Gorontalo kan kalau bukan panas sekali, kalau hujan sampai banjir gitu. Iya, benar. Ternyata bisa tumbuh gitu. Tanaman yang satu ini saya lihat ini lebih tahan panas daripada Hujan. Iya. Oh gitu. Iya. Kalau ini jika seandainya kena air hujan, dia akan daun-daunnya itu akan berjamur dan mudah terserang penyakit. Seperti ini mungkin? Iya. Makanya di sini kita buatkan naungan supaya terlindung dari air hujan dan masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ini yang bisa membantu untuk menurunkan tingkat jamur yang akan tumbuh di batang dan daun ya. Iya. Pantasan tempatnya ini transparan kayak gitu, Pak ya? Iya. Jadi cahaya matahari tetap masuk gitu. Iya, matahari tetap masuk. Tidak ada background seorang petani, latar belakang juga ternyata jurusan perikanan. Ini belajarnya dari mana nih bisa nanam sampai sekebon ini? Saya mendapat pembelajaran dari kakak saya dan selain dari itu saya juga baca-baca di buku dan search di internet juga untuk cara penanamannya. Dan ternyata setelah diaplikasikan bisa sampai? Iya. Oh iya. Jadi Sobat Tani, ternyata untuk menanam anggur ini bisa untuk dibudidayakan di daerah Gorontalo yang iklimnya cukup panas ya. Dan Sobat Tani tetap bersama kami di program Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Sobat Tani, agar tanaman anggur dapat tumbuh dengan baik, media tanam harus dipersiapkan dengan baik sebagai pondasi pertumbuhan. Komposisi media tanam yang baik terdiri dari tanah, sekam mentah, sekam bakar, dan pupuk kandang. Sebelum digunakan, alangkah baiknya media tanam difermentasi terlebih dahulu. Kemudian, dicampur dalam satu lubang yang sudah dipersiapkan dengan ukuran ideal 60 x 60 cm. Pak Farid, ternyata kalau mau duduk-duduk di sini juga ada baru sambil makan anggur Benar sekali.
Cuman saya DP sayang anggur lagi tidak lagi musimnya karena baru panen kemarin ya. Iya, baru panen. Jadi kalau membudidayakan anggur ini apa saja tahapan-tahapan yang kalau sobat tani di rumah mau bikin juga sama? Kalau di kami sebelum melakukan pangkas pembuahan, kan kita pangkas batang tersier. Batang tersiernya itu yang kita sisakan, kita potong-potong, kita mungkin sekitaran 15 cm. Nah, itu yang akan kita jadikan bibit. Kita tancapkan ke media tanam dalam satu polybag. Jadi artinya lewat polybag dulu sebagai media tanam? Iya. Tidak boleh langsung ke tanah gitu kalau misalnya Tidak. sobat tani mau bikin di rumah? Dia media tanamnya itu kita harus buat sendiri. Jika kita ambil tanah langsung, dia tidak akan tumbuh. Oh, tidak akan tumbuh sama Tidak sekali? akan tumbuh karena akarnya itu sangat lembut. Jadi jika kita aplikasikan di tanah, dia akan sulit untuk keluar. Makanya ada media tanam khusus untuk pembudidayaan anggur. Jadi dia terdiri dari campuran sekam padi mentah, sekam padi mentah, terus sekam bakar, dan kotoran hewan kayak kotoran kambing, kotoran sapi, itu kita campur. Iya, bisa dicoba tuh ya di rumah. Tetap bersama kami, Sobat Tani, jangan malu jadi petani karena bertani itu keren. Sobat Tani, pengaturan percabangan tanaman anggur harus dilakukan dari awal pertumbuhan anggur. Percabangan anggur terdiri dari cabang primer atau cabang utama, cabang sekunder, dan cabang tersier. Pak, kalau tadi kan sudah dicontohkan tuh memotong cabang-cabang yang tersier gitu. Untuk mempersiapkan percabangannya tuh bagaimana maksudnya tadi, Pak? Pada saat kita menanam, dia sudah mulai tumbuh ke atas. Jadi kita bisa membagi tumbuh ke atas begini, itu biasa kita sebut dengan batang primer. Jika kita mau banting jadi rata begini untuk sistem para-para, itu namanya batang sekunder. Batang sekunder. Nah, sekunder. Nah, setelah dia rata begini, akan tumbuh lagi percabangan lagi. Dia kayak tulang ikan begini. Nah, itu yang disebut cabang tersier. Di tersier ini yang akan keluar buah nantinya. Jadi batang sekunder dan batang primer ini bisa dibilang ini batang abadi yang tidak akan kita potong-potong. Jadi yang kita potong itu hanya batang tersiernya saja. Berarti kita bisa ngatur gitu ya percabangan-percabangan ini, Pak? Iya. Terserah kita membuat sistem para-para atau juga kita buat sistem teralis. Kalau ini yang di atas ini sistem para-para. Jika ada yang ini yang di yang ini ya, ini ya. Nah, yang ini sistem teralis. Berarti ada dua sistem yang digunakan pembudidayaan anggur di sini ya? Iya, benar. Yang para-para sama teralis gitu ya? Iya. Oh, itu sejak masuk masa 6 bulan atau menentukan percabangan atau mengatur percabangan mau dibuat para-para atau teralis seperti ini? Dia 8 bulan dia sudah bisa kita bentuk. Hal penting yang harus diperhatikan saat membudidayakan anggur adalah kenali hama yang bisa menyerang tanaman anggur seperti jamur, trips, kupu-kupu putih, belalang, ulat daun, kutu perisai, dan lalat buah. Kalau saya lihat tadi, Pak, ada beberapa daun yang tadi dipangkas tuh juga beda ya. Seperti ini kan bentuknya kan ini kena hama atau kayak gimana tuh, Pak? Yang kering atau berlubang-lubang seperti ini, ada yang mulus gitu. Iya. Karena ini kan lagi musim hujan begini, dia sering kena hama dan jamur. Makanya kami untuk penanggulangannya kami melakukan penyemprotan
fungisida dan insektisida untuk menetralisir jangan sampai hama ini bisa berkembang. Ada tidak juga hama lain yang mengganggu batang primer seperti ini? Karena kan ini jadi penopang utama percabangan tersier yang tumbuh buah tadi gitu. Iya. Biasanya nyerang tuh kayak gimana? Biasanya untuk yang sudah besar seperti ini serangannya datang dari bawah, dari dalam tanah. Oke. Itu sejenis ulat yang mungkin sebesar jempol begini ya. Dia akan memakan akar-akar yang ada di dalam tanah. Jadi tanpa kita sadari, tiba-tiba pohon ini langsung layu. Mati gitu? Mati, iya mati. Jadi kita harus perhatikan betul tanda-tanda jika sudah mulai menguning daunnya. Jadi ada masalah di bagian di akarnya. Iya, itu, di dalam akarnya. tanah. Lalu treatment apa yang dilakukan, Pak? Jadi kita taburi dengan ada yang namanya furadan. Kita taburkan saja di atasnya. Ini nanti ulat yang ada di dalam tanah itu akan keluar dengan sendirinya. Dia tidak akan tahan di dalam. Jangan sampai ada air tergenang gitu maksudnya. Iya, betul. Oh iya. Sobat Tani jangan malu jadi petani karena bertani itu keren. Sobat Tani, ada beberapa jenis tanaman anggur yang dibudidayakan Bapak Farid Pomontolo. Salah satunya jenis transfigurasi. Selain tahan hama, ukuran buahnya juga besar. Pak Farid, kalau yang ini jenis apa nih Pak Farid? Kalau yang Pak Farid sebutin tadi ada ninel. Ini ninel ya? Bukan ya? Ini jenis transfigurasi. Transfigurasi. Berarti... Jadi dia ini varian yang tahan terhadap penyakit dan kalau berbuah ini bisa sebesar jempol ya. Oh, ini warna hijau segini atau? Dia masih akan lebih membesar lagi dan ini nantinya akan dijarangkan biar buahnya akan tumbuh lebih besar lagi. Dijarangkan? Iya. Maksudnya gimana tuh Pak? Dihilangkan lagi yang lain ini. Mau dipetik gitu? Dihilangkan. Jika dibiarkan buahnya akan seperti ini terus. Dia kecil. tidak akan berkembang. Oh gitu. Jadi ada dua kemungkinan, dia tidak akan berkembang dan kemungkinan besar dia akan pecah. Ini dalam satu bonggol begini, satu dompel. apa ya? Genggaman tangan saya ini bisa sampai berapa kilo? Bisa sekilo ada nggak? Dia bisa untuk yang sudah bisa dikonsumsi, yang sudah layak konsumsi dia lebih besar. Ini mungkin dia dapat 2 dompol, bisa dapat 1 kilo. 1 kilo? Iya, karena dia besar. Sejak awal membudidayakan tuh ini sudah berapa kali dipanen gitu Pak Farid? Sudah 6 kali panen. 6 kali? Iya. Sejak awal membudidayakan? Iya. Sekali panen tuh biasanya bisa sampai berapa kilo? Biasa untuk satu baris ini dia bisa dapat 4 kilo. 4 kilo? 4 kilo. Cukup banyak juga ya kalau Jadi dikali. dikalikan saja berapa? Iya ya, ada berapa baris ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 kali 7 28 kilo. 8 kilo. Wah. Iya, itu bisa sekilo. Kalau yang beli di sini dia sekilo 100.000. Oh, jadi orang datang sini langsung beli di sini? Iya, langsung beli di sini, petik sendiri. Oh, petik sendiri. Iya. Jadi nikmatnya itu di situ, Pak. Sobat Tani, membudidayakan anggur salah satu peluang yang menjanjikan. Karena tren konsumsi buah anggur segar terus meningkat dan ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Tidak hanya buah, tapi juga bibitnya. Kalau melihat ternyata anggur ini bisa dibudidayakan dan tumbuh dengan baik di Gorontalo, peluang bisnisnya seperti apa gitu? Kalau Pak Farid sendiri melihat? Saya melihat untuk pengembangan anggur ini masih sangat sedikit di Gorontalo, makanya ini jadi satu terobosan baru untuk kita, khususnya yang ada di Gorontalo Utara. Di sini yang menjadi target kami adalah kita rencanakan ini akan menjadi
seperti agrowisata. Oh, Jadi, ya, betul ya. Karena para- orang datang ke sini Iya, petik, petik, menikmati anggur langsung dari pohonnya. Betul. Bisa- Artinya peluang pasarnya juga terbuka cukup luas ya. Iya, di samping buah kita juga bisa ada peluang juga untuk pengembangan bibit. Jadi untuk bibit itu bisa dibilang menguntungkan sekali, karena satu bibit itu, satu pohon itu bisa, jika yang sudah di grafting, sudah disambung dengan varian impor, itu bisa paling di bawah itu 150 per pohon. Wah, berarti ke depan ini bakal dijadikan bisnis baru itu Pak Farid, karena untuk konsumen saja belum cukup Iya, gitu belum dari cukup. satu kebun yang ada. Makanya untuk kedepannya kami merencanakan kita bisa integrasikan dengan program pemerintah seperti yang lagi diinstruksikan oleh Presiden, yang mana dibentuklah koperasi merah putih di setiap desa, itu bisa meningkatkan kualitas pertanian yang ada di desa. Salah satunya Iya, membudidayakan anggur gitu ya. Kita integrasikan dengan program pemerintah. Gitu. Pak Farid, kalau sobat tani di rumah nih ingin juga membudidayakan, ternyata bisa dengan lahan pekarangan yang terbatas seperti ini bisa menghasilkan anggur yang cukup banyak. Tips-tips triknya seperti apa ke sobat tani di rumah? Tipsnya kalau menurut saya, kita jangan putus asa ya. Kita jangan putus asa. Misalkan kita sudah menanam beberapa bulan tapi tetap Belum tidak berbuah juga berbuah gitu juga, ya. Sama kayak di rumah saya. Jadi kita cari tahu saja di lewat buku atau di internet, apa sih yang membuat anggur kita tidak bisa berbuah. Anggur itu bisa, jika sudah memasuki dewasa istilahnya, dia tetap akan berbuah. Cuman bagaimana perlakuan kita untuk kita berikan apa Ke tanaman ini ya. Iya. Artinya bisa kesini juga ya untuk bisa belajar pula gitu ke Bisa, Pak Farid ya. iya. Selain juga metik anggur, belajar cara membudidayakannya Ya, gitu kita ya. belajar sama-sama. Betul. Ini peluang yang sangat luar biasa untuk sobat tani di rumah ya, membudidayakan anggur dengan pekarangan yang terbatas seperti ini bisa ditanam di Gorontalo. Terima kasih loh Pak Farid Ya, atas terima kasih. ilmunya yang luar biasa. Ya, terima Saya kasih. sudah tahu gitu cara membudidayakan anggur di pekarangan saya tuh yang nggak berbuah sama sekali. Oh, iya, Kayaknya treatmentnya harus lebih Iya. teliti lagi gitu agar bisa lebih berbuah seperti yang ada di sini ya. Yes. Sobat Tani, kita sudah belajar banyak bagaimana cara membudidayakan anggur. Silakan dicoba di rumah. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Sobat Tani, dari Bapak Farid Pomontolo kita dapat belajar bahwa tidak ada yang tidak bisa. Asalkan kita mau mencoba dan terus mencoba. Jadikan kegagalan sebagai pemicu untuk terus mengasah kemampuan belajar dari orang-orang yang sudah berhasil. Sobat Tani, yakinlah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi Sobat Tani, mulailah menanam anggur di pekarangan rumah Anda dan nikmati hasilnya.